Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafa Ayuliananda. Saya dari kelompok 10 dengan materi teori struktur modal dalam mata kuliah manajemen keuangan yang akan saya jelaskan bersama teman saya, Apria Rahmi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu struktur modal. Struktur modal atau kapital struktur adalah kombinasi hutang dan ekuitas dalam struktur keuangan jangka panjang perusahaan. Jika kita mengetahui apakah benar struktur modal dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi struktur modal optimal, maka keputusan finansial akan dapat dibuat dengan akurat. Temuan pola struktur modal. Temuan-temuan pola struktur modal seperti yang dirangkum oleh Magison tahun 1997. Yang pertama, ditemukan pola struktur modal yang berbeda di setiap negara. Yang kedua, ditemukan pola struktur modal yang berbeda antar industri di semua negara. Dan yang ketiga, dalam satu industri, leverage berhubungan terbalik dengan profitabilitas. Yang keempat, pajak memang mempengaruhi struktur modal, namun bukan pajak saja yang menentukan struktur modal. Kelima, leverage ratio nampaknya berhubungan terbalik dengan perkiraan biaya finansial distress. Yang keenam, existing shareholder konsisten menganggap meningkatnya hutang sebagai peristiwa baik dan sebaliknya. Dan yang ketujuh, biaya emisi sekuritas baru tidak banyak berpengaruh terhadap pola struktur modal. Dan yang kedelapan, struktur kepemilikan tampaknya mempengaruhi struktur modal, namun hubungan yang sebenarnya dari keduanya belum jelas. Dan yang sembilan, perusahaan yang terpaksa mengubah struktur modalnya karena suatu sebab akan kembalinya berusaha ke struktur modal semula. Jika saya akan menjelaskan penjelasan teoritis atas temuan struktur modal. Yang pertama ada agency cost atau tax shield trade-off model, yaitu struktur modal suatu perusahaan ditentukan dengan mempertimbangkan manfaat pengurangan pajak ketika hutang meningkat di satu sisi dan meningkatnya agency cost karena meningkatnya hutang di sisi yang lain. Dan yang kedua ada pecking order hypothesis dari Myers tahun 1984, dibangun dengan landasan asumsi. Yang pertama adanya asimetri informasi, dan yang kedua manajer bertindak untuk kepentingan existing shareholder. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan akan memprioritaskan penggunaan sumber pendanaan berdasarkan principle of last effort atau internal financing debit equity, dan equity financing dianggap sebagai jalan terakhir pendanaan. Jadi, internal funds akan digunakan pertama kali untuk pendanaan. Setelah habis, maka perusahaan akan menggunakan hutang untuk pendanaan, dan setelah hutang perusahaan dianggap sudah mencapai batasnya, maka barulah dilakukan pendanaan dari ekuitas. Yang ketiga ada signaling model of financial structure. Teori ini dibangun berdasarkan asumsi adanya asymmetric informasi. Karena adanya asymmetric information, maka manajer akan berusaha memberi sinyal kepada investor bahwa perusahaan memiliki kinerja yang handal. Dan yang kedua, sinyal yang diberikan adalah dipakainya porsi hutang yang lebih besar di perusahaan, karena hanya perusahaan yang kuat yang berani menanggung resiko mengalami kesulitan keuangan ketika porsi hutang yang relatif tinggi. Dan investor kemudian akan menilai perusahaan yang lebih tinggi porsi hutangnya dengan harga yang lebih mahal. Saya akan menjelaskan yang pertama struktur modal dengan adanya pajak pendapatan perseroan. Diasumsikan ada dua perusahaan, yaitu U atau yang memakai 100% ekuitas dan L yang memakai 50% ekuitas dan 50% hutang dengan nilai pasar perusahaan yang sama, yaitu 1 juta. Bagaimanakah pengaruh adanya pajak perseroan bagi nilai perusahaan? Nah,
Di sini juga ada laporan laba rugi perusahaan U dan L dengan adanya pajak perseroan yang saya jelaskan tadi. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang net operating income dengan nilai perusahaan U 100.000 dan perusahaan L bernilai 100.000. Dan pada biaya bunga R kali D, perusahaan U nilainya 0 dan perusahaan L bernilai 30.000. Dan pada pendapatan kena pajak atau NOI kurang RD, pada perusahaan U bernilai 100.000 dan pada perusahaan L bernilai 70.000. Pajak dengan tarif 35%, perusahaan U bernilai 35.000 dan juga perusahaan L bernilai 24.000. Pada net income, perusahaan U bernilai 65.000 dan perusahaan L bernilai 45.500. Total income yang diterima investor atau bunga plus net income, perusahaan U bernilai 65.000 dan perusahaan L bernilai 75.500. Pada nilai tax yield per periode atau TC kali RD, perusahaan U mendapatkan nilai 0 dan perusahaan L mendapatkan nilai 10.500. 2. Struktur modal dengan adanya pajak perseroan dan pajak perseorangan, di mana TC tarif pajak pendapatan perseorangan, TPS tarif pajak individu atas pendapatan dari saham, TVD tarif pajak individu atas pendapatan dari hitung, DL nilai pasar dari hutang perusahaan. Untuk perusahaan yang tidak membagikan individu yang secepatnya menghasilkan capital gain. 3. Struktur modal dengan adanya biaya kebangkrutan dan finansial distress. Secara rinci bahwa biaya kebangkrutan dan finansial distress akan menghambat hutang jika adanya kesulitan keuangan akan berakibat menurunkan permintaan perusahaan atau meningkatkan biaya produksi. Adanya kesulitan keuangan akan mendorong manajer untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi nilai perusahaan secara keseluruhan. Proses kebangkrutan ialah menemukan biaya. Jika perusahaan tidak dalam proses bangkrut, maka biaya tersebut tidak perlu ada. 4. Struktur modal akuntansi dan agensi cost. Dalam teori agensi, manajer dianggap tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Menambah porsi hutang mengapa? 1. Dengan meningkat hutang, semakin kecil porsi saham yang harus dijual perusahaan. 2. Semakin besar hutang perusahaan, semakin kecil dana yang mengganggu yang dapat dipakai manajer untuk pengeluaran dianggap kurang perlu. Sekian dari presentasi dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang teori struktur modal dan juga bersama teman saya yang sudah menjelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.